namun tujuan adalah satu, yaitu saat berjumpaan dengan Rabbul Alamin berakhir seluruh apa yang kita lewati dari kehidupan dunia kepada tujuan tunggalnya, yaitu berjumpa dengan Allah. Hadirin hadirat, ingatlah, akan datang suatu saat bibir kita tidak bisa lagi bergetar menyebut nama Allah. Di saat itu kita diturunkan ke dalam kubur kita, dan wajah kita dibuka, dan wajah kita diciumkan ke tembok kubur kita. Lalu kita dikuburkan dan ditinggal oleh semua kerabat. Di saat itu tidak ada kekasih, di saat itu tidak ada jabatan, di saat itu tidak ada harta. Itulah hadirin hadirat kita sendiri. Dan di saat itu beruntunglah mereka yang selalu berzikir, yang mengingat Allah dan Allah mengingatnya, yang merindukan Allah, Allah merindukannya. Allah masih terus bersabar. Yang ditunggu adalah hamba pendosa, hamba yang hina, yang hidup berasal dari sebutir sel dan akan berakhir sebagai bangkai makanan-makanan hewan di dalam tanah. Menanti hambanya memohon taubat. Dialah yang maha baik, dialah yang maha mulia. Setelah kita diberi kehidupan, diberi jasad, lantas Allah meminjamkan pula dunia ini beserta isinya, meminjamkan matahari, meminjamkan bulan, meminjamkan daratan, meminjamkan hewan dan tumbuhan, meminjamkan air dan lautan, yang kesemuanya adalah milik Allah. Kita tidak menyewanya, tidak pula membelinya, tidak pula berdoa untuk meminjamnya. Allah yang memberinya sebelum kita meminta. Hadirin hadirat, sedemikian luasnya rahmat ilahi dan kasih sayangnya melebihi semua kasih sayang, melebihi kasih sayang ibunda kita kepada kita, melebihi kasih sayang kekasih kita kepada kita. Hadirin hadirat, jangan tahan lidahmu menyebut nama Allah, jangan berat menyebut nama Allah. Dosa apa yang membuat lidah kita berat menyebut nama Allah? Kami berlindung kepadamu dari pedihnya siksa kubur, kami berlindung padamu dari pedihnya siksa neraka. Pastikan kami selamat dari ini semua.
setiap kehidupan, yang maha mengetahui di mana hambanya akan nafas hambanya, yang meminjam darinya seluruh kehidupan, yang berawal darinya lah kehidupan, dan miliknya lah semua yang ada di langit dan bumi. Jadilah kerajaan alam semesta ini sebagai lambang kemegahan Allah, sebagai lambang keagungan Allah, sebagai lambang keperkasaan Allah, sebagai lambang kesempurnaan Allah, hingga jadilah semua yang kita lihat memanggil kita, mengundang kita, menyeru kita kepada Allah, kepada yang maha luhur. Hadirin hadirat, akan datang waktunya aku dan kalian akan berdiri di hadratul Khaliq, di hadapan Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala, dipanggil dengan namamu Fulan bin Fulan, ayya rida Allah. Di saat itu kau akan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, ditanya oleh Allah, bertanggung jawab kepada Allah. Adakah nama itu di dalam jiwa kita luhur? Adakah nama itu indah dalam jiwa kita? Adakah terlintas kerinduan? Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha melimpahkan keluhuran, yang maha menguasai seluruh kerajaan alam semesta dari tiada, yang menggenggam setiap nafas dan setiap detak jantung hamba-hambanya. Maka dihamparkanlah permukaan bumi beserta apa yang ada pada diri kita berupa penglihatan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, pemikiran, sesekali bukan untuk bermaksiat kepadanya, bukan untuk mencapai kemurkaannya, bukan untuk memuliakan hal yang dihinakannya, tetapi untuk memuliakan hal yang dimuliakan Allah. Di saat manapun, di waktu manapun, waktu adalah milik Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Dan setiap detik dalam hidupmu akan dipertanyakan oleh Allah. Dan pertanyaan itu pasti datang pada setiap yang hidup. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan datang saatnya kau diusung dengan jenazahmu, ditanamkan di dalam kubur. Tidak bisa lagi main petasan, tidak bisa lagi tiup trompet tahun baru. Di saat itu kau ditanya, meninggalkan zikir nama Allah, meninggalkan keagungan nama Allah, dan meremehkan nama Allah. Seandainya engkau mengetahui nasib saudara-saudaramu yang berbuat seperti ini di dalam kuburnya, mereka masih melolong, menjerit untuk minta ampun kepada Allah atas perbuatan mereka, atas kelancangan mereka, mengangkat suara di atas gemuruh nama Allah, di atas nama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-muslim karena memang hari raya mereka, tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin, umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran onta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Siapa yang
akan mensyafaati 16 panggung dengan joget, dangdutnya, maksiatnya, mabuknya, zinanya, dan segala perbuatannya. Siapa yang akan mensyafaati mereka selain Sayyidina Muhammad? Salahkah jika perkumpulan ini kita berkumpul untuk mengagungkan syiar Sayyidina Muhammad? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi. Lebih pantas digemuruhkan dari semua nama, dari semua perbuatan. Maka beradablah terhadap nama Allah ketika dinaungkan, ketika digaungkan. Ingat, sisa nafasmu kau pasti akan menemui sakaratul maut. Dan di saat itu kau akan tahu betapa agungnya bibir yang menyebut nama Allah, betapa hinanya yang meniup trompet tahun baru. Di saat kau berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Allah akan mempertanyakan itu. Kau gunakan apa bibir yang kuberikan? Kaukah mencipta bibirmu sendiri, atau aku yang memberinya dari tiada? Kaukah yang mencipta tanganmu, atau aku yang menciptanya dari tiada? Kaulah yang membuat hal yang bermasalah di atas permukaan bumi yang milikku. Setiap butir tanah di bumi ini milikku. Dan semua akan menceritakan kejadian siapa yang menginjak mereka dalam dosa, siapa yang menginjak mereka dalam pahala. Mereka akan bersaksi. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu man fis samawati wa man fil ard illa atir rahmani 'abda." Semua yang ada di langit dan bumi akan datang ke hadapan Allah yang Maha Ar-Rahman dengan sebagai hamba. Tidak lebih dari hamba. Kaya, miskin, atau siapapun, tidak ada yang lebih dari hamba di hadapan Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Aku sudah tahu jumlah mereka yang hidup di atas bumi dan langitku. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan datang ke hadapanku dengan sendiri-sendiri. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Ini akhir surat Maryam. Sungguh mereka yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyiapkan bagi mereka cinta. Dari namanya Al-Wadud. Beriman dan beramal solehlah, bertobatlah dari segala hal-hal yang mungkar, hiasi bibirmu dengan nama Allah. Hadirin, mari kita memanggil nama Allah 1000 kali dengan niat Allah Subhanahu wa taala menerbitkan cahaya keagungan dan kerinduannya di hati kita, dan menjadikan hari-hari kita dan malam-malam kita selalu dinaungi cahaya kelembutan Allah dari segala takdirnya yang akan membawa kesulitan, agar digantikan menjadi anugerah dan kemudahan, dan agar Allah jauhkan banjir dari bumi Jakarta. Tahukah mereka Allah sedang melihat mereka? Tahukah mereka suara itu, yang nontonnya dan yang nyanyinya? Tahukah mereka kalau mereka mati saat ini tempatnya di mana? Jika mereka diperlihatkan tempatnya di mana kalau mereka mati saat ini, mereka akan merangkak ke majelis ini.
فقولوا جميعا يا الله. Ya Allah, Ya Allah. Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut, mencekik mereka dan mencabut ruh mereka dengan kemarahan. Seluruh urat tubuh mereka menggenggam ruh itu. Tubuh tidak mau dilepas oleh malaikat Israel dalam keadaan maksiat. Tubuh ingin ruh tobat dulu baru lepas. Namun malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya dari seluruh uratnya. Ya Allah, tubuhmu tidak ridho kau maksiat. Tubuh kita tidak ridho, kita mengumpat. Mulut kita tidak ridho, kita mencaci. Semua anggota tubuh kita ini mengagungkan Allah. Dicipta Allah, dari Allah, berasal dari ketiadaan. Hanya sebutir sel masuk ke sel telur. Inilah anugerah Allah. Tubuhmu, dan tubuhmu tidak ridho pada ruhmu jika kau maksiat pada Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, dosa ayah bunda kami. Panjangkan usia kami dalam rahmat dan afiat. Beri kami kekuatan untuk menjauhi dosa. Kami lemah dalam menjauhi dosa. Kami lemah daripada taat perintah menjalankan pahala. Siapa yang bisa kami adukan memberi kami kekuatan selain-Mu ya Allah?